Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Sopo Salsabila dari kelas 10-3 akan memaparkan masalah yang terjadi di lingkungan beserta dampaknya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan di lingkungan yang mungkin masih terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu hutan gundul. Hutan memiliki banyak manfaat, akan tetapi akhir-akhir ini hutan semakin mengecil dan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Penyebab dari hutan gundul adalah yang pertama, pengalihan fungsi hutan. Fungsi hutan yang seharusnya menjadi tempat hidup berbagai flora dan fauna dijadikan menjadi pemukiman, lahan pertanian, ataupun sebagai lahan sawit. Semakin bertambahnya penduduk mengakibatkan kebutuhan akan lahan bertambah dan juga kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena cuaca yang sangat panas dan juga pemanasan global yang membuat suhu bumi semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Tingginya kebutuhan masyarakat, terutama kertas yang berbahan dasar dari pohon, membuat hutan semakin gundul. Dan yang keempat adalah pertambangan. Seringkali area pertambangan dilaksanakan di daerah hutan. Pembukaan tambang mengharuskan pohon di hutan harus ditebang. Nah, dampak hutan gundul terhadap lingkungan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama adalah rendahnya kualitas oksigen. Pohon adalah penghasil oksigen dari proses fotosintesis. Apabila pohon semakin sedikit, maka oksigen yang dihasilkan semakin rendah. Yang kedua adalah pemanasan global. Selain menghasilkan oksigen, pohon juga menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida dihasilkan dari polusi kendaraan dan juga sisa industri. Apabila banyak hutan gundul mengakibatkan bumi akan semakin panas karena tidak ada lagi yang menyerap karbon dioksida, maka akan kekeringan. Hutan adalah resapan air. Apabila tidak ada resapan air, maka kekeringan akan melanda berbagai daerah yang berakibat pada kehidupan manusia yang sangat bergantung pada air. Dan yang keempat adalah matinya flora dan fauna. Hutan adalah tempat tinggal dari flora dan fauna. Apabila tempat tinggal mereka hilang, semakin lama populasi flora dan fauna akan berkurang. Pada akhirnya, flora dan fauna akan menjadi korban dari hilangnya habitat mereka. Dan yang kelima adalah bencana alam semakin sering melanda. Hutan adalah tempat dari resapan air. Saat hujan tidak ada lagi menyerap air yang harusnya diserap ke akar pohon, tanah yang terkena hujan secara terus-menerus menyebabkan kontur struktur tanah akan rusak yang kemudian menyebabkan tanah longsor. Hutan itu harus dilestarikan untuk kehidupan yang lebih baik dengan cara yang pertama adalah penanaman hutan kembali atau reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan kembali atau reboisasi pada suatu hutan yang gundul. Ini dapat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan melestarikan hutan. Hutan yang rusak dapat kembali seperti sedia kala dan memberikan manfaat kepada bumi. Yang kedua adalah melarang penebangan hutan sembarangan. Penebangan hutan secara liar dapat merusak hutan. Pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan dengan membuat peraturan pemerintah tentang pelindungan kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat kampanye yang mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan sembarangan. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih merupakan metode penebangan pohon yang hanya memilih pohon yang cukup tua dan diameter tinggi yang cukup. Pohon yang hampir mati akan roboh atau sudah mati juga dapat ditebang, sehingga pohon yang masih berusia muda masih bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih merupakan metode penebangan pohon yang hanya memiliki pohon yang cukup tua dan diameter tinggi yang cukup. Pohon yang hampir mati akan roboh atau sudah mati juga dapat ditebang, sehingga pohon yang masih berusia muda masih bisa tumbuh dan berkembang dan menjaga hutan tetap lestari. Yang keempat adalah menerapkan sistem tebang tanam.
Yang keempat adalah menerapkan sistem tebang tanam. Sistem tebang pilih baiknya dilanjutkan dengan sistem tebang tanam. Maksudnya, setiap satu pohon yang ditebang digantikan dengan satu tunas baru yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon baru. Hal ini akan mempertahankan kelestarian hutan. Nah, yang kelima nih, memberikan sanksi berat bagi perusak hutan. Penebangan pohon secara liar masih menjadi salah satu masalah besar yang belum teratasi. Yang kelima adalah memberikan sanksi berat pada perusak hutan. Penebangan pohon secara liar masih menjadi salah satu masalah besar yang belum teratasi. Banyaknya oknum yang menebang pohon secara asal-asalan dapat merusak hutan. Dengan memberikan sanksi berat, para penebang liar akan jerak. Nah, ngomong-ngomong, hutan gundul juga ada hubungannya loh sama pemanasan global. Kenapa? Karena tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Hutan gundul yang dapat menghilangkan kemampuan penyerapan karbon dioksida tersebut membiarkan jumlah karbon dioksida yang meningkat, sama artinya dengan membiarkan gas rumah kaca semakin banyak. Nah, jadi mengapa hutan sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia? Karena keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif bagi manusia ataupun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditinggalkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik, ataupun sumber-sumber lainnya.